Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Winike Dinar Pratiwi, ST, SPD, MPD, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil observasi di SMA Negeri 2 Karawang terkait mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Yesi Lestari dengan NPM 221063-10895 dan juga rekan saya, Nabila Amalia Arianto dengan NPM 221063-10872. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait profil sekolah. Nama sekolahnya adalah SMA Negeri 2 Karawang. Alamatnya terletak di Jalan Manunggal, Palumbonsari, Lamaran, Karawang, Blok Anggur 1, Jalan Manunggal 7, nomor 17, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 413114 dengan nomor RNPSN 20217763. Status sekolah negeri, bentuk pendidikan SMA, berakreditasi A, status kepemilikan pemerintah daerah, SK pendiri sekolah 0558 01984. Selanjutnya adalah visi dan misi sekolah. Visi, bersaing dalam prestasi, bertakwa, dan berbudi luhur. Misi, melaksanakan pembelajaran secara efektif, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholder. Yang keempat, menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau yang disebut GLS. Selanjutnya, menumbuh kembangkan semangat rasa cinta bangsa dan negara, mengembangkan jiwa seni dan budaya serta setia kawanan, menumbuhkan rasa cinta, kebersihan, keindahan, keamanan, kesehatan, dan kekeluargaan, meningkatkan disiplin warga sekolah, terampil dalam bidang seni budaya, prakarya, dan olahraga. Selanjutnya, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan. Yang ke-12, mengembangkan kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan kecakapan berkomunikasi, kreativitas, inovasi, dan berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan dan mengembangkan peserta didik, tenaga pendidik, dan juga seluruh warga sekolah. Di SMA Negeri 2 Karawang ini terdapat program kerja. Yang pertama adalah program unggulan dan yang berikutnya adalah program pengembangan sarana prioritas. Nah, saya akan menjelaskan program unggulan itu seperti apa. Yang pertama, menjadi sekolah standar nasional atau SSN. Yang kedua, mengembangkan sikap dan kompetensi keagamaan. Berikutnya, mengembangkan potensi siswa berbasis multiple intelligence. Yang keempat, mengembangkan budaya daerah. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bahasa dan juga teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya serap ke dunia kerja. Berikutnya adalah program kerja pengembangan sarana prioritas terdapat 11. Yang pertama, membangun 5 ruang kelas belajar dengan konstruksi bangunan 3 tingkat. Yang kedua, membangun 1 ruang belajar di lantai 2 gedung lama. Yang ketiga, membangun ruang lab praktik 3 ruang. Yang keempat, pembangunan kantin siswa. Yang kelima, melakukan perbaikan dan pengecatan lapangan olahraga. Yang keenam, pengembangan jaringan infrastruktur LAN atau internet dan internet. Dan yang ketujuh, pengembangan sistem informasi sekolah atau SIS. Yang kedelapan, melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan dan lab komputer. Yang kesembilan, melakukan renovasi aula. Yang kesepuluh, renovasi tampilan depan sekolah atau gerbang sekolah. Dan yang terakhir adalah melengkapi alat praktik.
Nah, terdapat 20 sarana prasarana. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ruang kelas. Nah, ruang kelas ini yang menjadi ruangan untuk setiap siswa belajar. Yang dimana satu kelas terdiri dari 36 siswa. Itu sudah termasuk siswa laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah ruang kepala sekolah, di mana ruangan menjadi tempat khusus untuk kepala sekolah melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah ruang tata usaha. Seperti namanya, ini khusus untuk tata usaha. Yang keempat adalah ruang lobi, ruang menunggu, ruang para tamu. Yang kelima adalah ruang guru, ruang tempat guru sebagai tempat untuk guru menyiapkan data sebelum mengajar dan lain sebagainya. Yang kelima adalah ruang OSIS. Keenam terdapat ruang BK atau ruang piket. Kedelapan ada ruang gudang. Yang ke-9 ada ruang satpam. Ke-10 terdapat ruang OKS atau unit kesehatan sekolah, di mana jika terdapat siswa yang sakit akan dialihkan ke ruang UKS. Yang ke-11 terdapat ruang seni, 12 terdapat ruang server, 13 lab komputer, 14 terdapat perpustakaan yang menyiapkan buku-buku bagi siswa untuk membaca secara gratis, 15 terdapat masjid, tempat untuk umat beragama Islam melakukan kegiatan sholat dan lain sebagainya. Ke-16 ada greenhouse, ke-17 parkir, 18 musola guru, ke-19 WC, dan ke-20 yang terakhir adalah koperasi. Tadi saya sudah menjelaskan sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di SMA Negeri 2 Karawang, dan memang banyak sekali sarana dan prasarananya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana berdasarkan hasil wawancara saya terhadap ke bidang kesiswaan adalah melakukan perbaikan-perbaikan pada gedung sekolah, yaitu terdapat gedung-gedung sekolah yang mungkin masih rusak atau yang perlu diperbaiki, entah itu tembok, lantai yang masih rusak, ataupun juga genteng. Perlunya melakukan perbaikan demi menjaga kenyamanan antara warga sekolah, khususnya siswa dan juga guru, untuk meningkatkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah melakukan pemeliharaan. Ketika melakukan perbaikan, alangkah perlunya untuk melakukan pemeliharaan dengan tindakan pencegahan supaya kerusakan-kerusakan tersebut tidak terjadi lagi. Yang ketiga adalah perawatan untuk alat-alat seperti papan tulis, proyektor, meja, kursi. Hal itu perlu dirawat dan perlu dijaga dengan baik. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan piket. Setiap kelas siswa melakukan kegiatan piket, di mana setiap harinya dibagi per tim dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk ruang guru, WC dan lain sebagainya, baik itu lapangan sekolah, adanya petugas kebersihan yang juga untuk membersihkan ruangan-ruangan tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Karawang. Nah, saya akan menjelaskan guru ASN atau PNS berjumlah 40 guru dan guru honorer berjumlah 10 guru. Staf tata usaha berjumlah 12 orang dan caraka berjumlah 4 orang. Jadi total tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Karawang adalah 64 orang. Sekarang adalah jumlah ruangan di SMA Negeri 2 Karawang. Terdiri dari ruang kelas yang berjumlah 40 kelas. Itu sudah termaksud kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang kedua adalah laboratorium berjumlah 3 ruangan. Yang ketiga, perpustakaan berjumlah 3 ruangan. Dan yang keempat, sanitasi siswa berjumlah 2 ruangan. Selanjutnya adalah jumlah kelas dan juga siswa. 11 kelas untuk kelas 10 yang terdiri dari 36 kelas per. Selanjutnya adalah jumlah kelas dan siswa. 11 kelas untuk kelas 10 dengan masing-masing kelas berisi 36 siswa.
11 kelas untuk kelas 11 dengan masing-masing kelas berisi 36 siswa, 11 kelas untuk kelas 12 dengan masing-masing kelas berisi 36 siswa. Total seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 2 Karawang adalah 1.810 siswa. Baik, berikutnya adalah jumlah dan jam belajar siswa. Siswanya terdiri dari 1.080 siswa belajar selama 24 jam per minggu, di mana kegiatan belajar dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Sabtunya tidak ada kegiatan belajar mengajar, namun adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh siswa sesuai dengan minat dan keinginan siswanya masing-masing. Jumlah guru berprestasi adalah 1 orang guru berprestasi tahun 2014 dan 1 orang guru berprestasi tahun 2015. Baik, selanjutnya adalah kalender pendidikan dan dana buku pelajaran. Nah, untuk kalender pendidikan menggunakan Pergub dan acuan dari pemerintah, baik itu hari masuk sekolah, hari libur nasional, dan hari libur apapun itu tergantung dari kalender dan juga acuan dari pemerintah, mengikuti dari pemerintah. Saya tekankan sekali lagi, mengikuti dari pemerintah, dan buku-buku pelajaran didanai oleh pemerintah, baik itu buku paket maupun buku LKS, jadi diberikan oleh pemerintah kepada siswa secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Baik, selanjutnya adalah fasilitas sekolah. Yang pertama adalah AC. AC hanya terdapat di ruangan tertentu, baik itu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang TU. Selanjutnya terdapat kursi di semua ruangan, baik itu ruang guru, ruang kelas, selalu ada kursi. Kipas angin teruntuk ruang kelas, ruang belajar siswa masih difasilitasi dengan kipas angin. Selanjutnya adalah meja. Setiap ruangan mempunyai meja, baik itu ruang guru, ruang kelas, ruang kepala sekolah, termasuk juga papan tulis yang terdapat di ruang kelas. Setiap siswa belajar dengan media papan tulis. Yang terakhir adalah wifi atau internet yang terdapat pada ruang guru. Jadi yang menggunakan wifi internet ini hanyalah guru-guru saja, belum bisa diakses oleh semua siswa. Baik, selanjutnya adalah saya akan memaparkan terkait sistem penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Karawang. Penerimaan siswa baru menggunakan aplikasi. Terdapat 4 jalur penerimaan siswa baru. Yang pertama adalah jalur anak guru. Jadi jika terdapat calon siswa yang merupakan anak guru, itu akan diterima dengan kuota 5% dari tampungan atau daya tampung sekolah. Yang kedua adalah jalur prestasi, berjumlah 30% dari daya tampung sekolah. Jadi jika siswa memiliki nilai yang tinggi, nilai prestasi yang cukup memadai, yang dikatakan cukup, itu bisa masuk. Dan sekali lagi daya tampungnya adalah 30%. Yang berikutnya yang ketiga adalah zonasi, yaitu 50%, di mana jalur zonasi adalah jalur diperuntukkan jika terdapat siswa-siswa yang rumahnya terdekat atau jarak tempuhnya dekat dengan sekolah, itu sangat boleh mendaftar dengan persenan 50%. Dan yang terakhir adalah siswa tidak mampu yang memiliki keterbatasan ekonomi bisa masuk sekolah dengan persenan 25%. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pembagian jadwal pembelajaran dan pengelolaan tenaga pendidik. Yang pertama, jadwal pembelajaran dikelola oleh kurikulum. Jadi, pembelajaran selalu mengikuti kurikulum yang digunakan. Yang kedua adalah program IHT atau workshop. Yang ketiga, platform Merdeka Belajar. Yang keempat, program BOSA perbaikan. Yang kelima, program FGT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Karawang. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat.
Nah, pembelajaran ini secara aktif dilakukan oleh siswa dari hari Senin hingga hari Jumat, namun setiap hari Sabtunya mereka tidak melakukan pembelajaran, namun melakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka dapat menentukan pilihan mereka masing-masing. Boleh masuk ekskul atau ekstrakurikuler. Dan kegiatan pembelajaran mengajar terbagi menjadi 2 shift. Terdapat yang masuk pagi, pulang siang, dan juga masuk siang pulang sore. Itu karena ruang kelasnya masih tidak memadai atau kurang. Yang ketiga, memiliki 2 jurusan, yaitu IPA dan juga IPS. Dan penentuan jurusan ini ditentukan pada saat kelas 12, kelas 10, kelas 11 masih bebas memilih pembelajaran mata pelajaran apa saja yang mereka inginkan. Namun ketika kelas 12, mereka harus memilih jurusan IPA atau IPS, jadi sekolah memfasilitasi kebutuhan siswa. Yang ketiga, full hari untuk kelas 12, jadi khusus untuk kelas 12 masuk pagi hingga pulang setengah 4 sore. Yang kelima, hari Sabtu digunakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 2 Karawang. Nah, di SMA Negeri 2 Karawang ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai Jumat. Terbagi menjadi 2 shift, yaitu kelas pagi dan kelas siang. Untuk kelas pagi diisi oleh kelas 11 dan kelas siangnya diisi oleh kelas 10. Memiliki 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Untuk kelas 12 karena kelas 10 dan kelas 11 sudah memakai kurikulum merdeka. Kelas 12 di SMA Negeri 2 Karawang masuk full day dari pagi hingga sore sekitar pukul 7 sampai pukul 15.30. Sedangkan untuk hari Sabtu dipakai sebagai kegiatan ekstrakurikuler. SMA Negeri 2 Karawang juga mempunyai kegiatan penunjang akademik. Yang pertama, ada literasi. Untuk literasi ini, ada yang dilakukan setiap hari di kelas sekitar 15 menit sebelum dimulainya pelajaran, yaitu mulai dari pukul 6.45 sampai dengan 7.00. Dan literasi gabungan yang dilakukan 1 bulan sekali secara bersama-sama di lapangan. Setiap hari Jumat diadakan Jumat bersih dan sholat duha berjamaah. Di SMA Negeri 2 Karawang terdapat beberapa ekstrakurikuler, yaitu OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, olahraga meliputi voli, bola basket dan silat, teater, tari, multimedia klub, kerohanian, rohis atau karawitan, adiwiyata, dan paskibra. Selanjutnya, ada manajemen pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan ini terdapat manajemen sekolah yang meliputi kesiswaan, kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan, organisasi, humas, layanan teknis, ketatalaksanaan, dan supervisi internal. Kegiatan manajemen sekolah yang pertama ada proses, yaitu serangkaian kegiatan upaya yang dilakukan kepada sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Kedua, ada pendayagunaan semua komponen, yaitu segala proses pendayagunaan baik komponen manusia maupun non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Dan terakhir, ada tujuan, yaitu membantu pencapaian visi, misi, tujuan tahunan, dan program-program sekolah. Manajemen kurikulum. Yang pertama ada perencanaan, yaitu analisis materi, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program tahunan dan semesteran, penyusunan satuan pelajaran, dan penyusunan RPP. Pengorganisasian, yaitu pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan, penyusunan jadwal kegiatan pengayaan, dan penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
Pengerahan, yaitu pengaturan pelaksanaan kegiatan tahunan, ajaran baru, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pengawasan, yaitu supervisi pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi proses serta hasil PBM. Manajemen ketenagaan. Perencanaan, yaitu analisis pekerjaan di sekolah, penyusunan formasi guru dan pegawai, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Pengorganisasian, yaitu pembagian tugas guru dan pegawai. Pengarahan, yaitu pembinaan profesionalisme guru dan pegawai, pembinaan karir guru dan pegawai, pembinaan kesejahteraan guru dan pegawai, dan pengaturan perpindahan dan pemberhentian guru dan pegawai. Pengawasan, yaitu memantau kinerja guru dan pegawai dan penilaian kinerja guru dan pegawai. Manajemen pendidikan SMA Negeri 2 Karawang, yaitu ada pembelajaran ekstrakurikuler, pengawasan guru oleh kepala sekolah, dan pengawasan kepala sekolah oleh pengawas dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada manajemen peserta didik. Perencanaan, yaitu perencanaan daya tampung dan penerimaan peserta didik baru. Pengorganisasian, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan pola tertentu. Pengarahan, yaitu pembinaan kedisiplinan, pencatatan kehadiran peserta didik, pengaturan perpindahan peserta didik, dan pengaturan kelulusan peserta didik. Pengawasan, yaitu pemantauan peserta didik dan penilaian peserta didik. Anggaran SMA Negeri 2 Karawang. SMA Negeri 2 Karawang mendapatkan anggaran dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Di SMA Negeri 2 Karawang tidak membebani uang gedung ataupun SPP. Sudah gratis karena biaya ditanggung oleh pemerintah. Hanya saja di awali masuk sekolah, para orang tua diminta secara sukarela untuk membantu operasional sekolah. Beasiswa SMA Negeri 2 Karawang. SMA Negeri 2 Karawang mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk siswa yang tidak mampu. Jadi, bagi siswa yang tidak mampu, tidak dibebani biaya atau iuran sekolah. Semua ditanggung oleh pihak sekolah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat. Bakti sosial atau bansos. SMA Negeri 2 Karawang sering mengadakan bakti sosial dengan tujuan-tujuan tertentu. Bakti sosial antar warga yang dilakukan oleh sekolah adalah untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli siswa kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan uluran tangan. Upaya peningkatan mutu sekolah. SMA Negeri 2 Karawang mempunyai program untuk meningkatkan mutu sekolah, yaitu program meningkatkan sarana dan prasarana dan program meningkatkan manajemen pengelolaan. Supervisi SMA Negeri 2 Karawang, yaitu bimbingan kelas yang dibimbing oleh guru. Upaya untuk menjaga silaturahmi antar guru. Para guru di SMA Negeri 2 Karawang mempunyai cara tersendiri untuk menjaga silaturahmi, yaitu dengan membuat grup di medsos seperti grup WhatsApp, sering bertemu, kegiatan buka puasa bersama, musyawarah, family gathering, dan menjenguk guru yang sedang sakit. Kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri 2 Karawang, yaitu pada saat penerimaan siswa baru harus cepat dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai, ruang kelas yang masih kurang, sehingga kegiatan belajar harus dibagi menjadi 2 shift. Nah, dapat dilihat di sini terdapat foto-foto dokumentasi hasil observasi dari SMA Negeri 2 Karawang yang kelompok kami datangi.